Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alifa Ramadhani dengan NIM 21053187. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa kasus yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 4 kasus, yaitu dengan kasus pertama sebagai berikut. Kasus pertama yaitu tentang dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan roa industri perbankan regional. Di sini studi kasusnya yaitu PT Bank Sinar Harapan Bali yang merupakan bank umum regional dengan kegiatan bank yang berfokus pada usaha mikro. Di sini diharapkan usaha mikro kecil untuk tetap berkembang dan terus eksis di segmennya, menuju perbankan masa depan sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk terus melakukan langkah-langkah perkembangan sistem perbankan Indonesia yang sehat, yang kuat, dan mampu bersaing secara global. Namun di sisi lain terdapat kebijakan berupa kewajiban bank untuk menyediakan serta memelihara saldo rekening giro di Bank Indonesia sebesar persentase tertentu di jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh masyarakat. Tentunya ini akan mengurangi kesempatan bagi PT Bank Sinar Harapan Bali untuk menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh PT Bank Sinar Harapan Bali ini menjadi kecil dari jumlah yang seharusnya, dari jumlah bunga yang seharusnya diterima. Yang kedua yaitu kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ini mencuat ketika pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut dengan LPS menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamat Bank Senturi ini semula diperkirakan hanya sebesar 632 miliar, namun kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Senturi pada tanggal 20 November melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kasus yang ketiga yaitu analisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah menjadikan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter syariah di samping sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang menjadi instrumen moneter konvensional. Kedua instrumen tersebut memiliki peran dalam mentransmisikan kebijakan moneter kepada sektor real. Transmisi moneter dapat terjadi melalui jalur kredit, yaitu dengan penyaluran dana dari perbankan termasuk melalui kredit dan pembiayaan UMKM. Penyaluran dana ini ke sektor UMKM lewat perbankan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Dari berbagai studi terdahulu itu faktor internal yang mempengaruhi penyaluran kredit dari perbankan diantara lain yaitu faktor rentabilitas dan profitabilitas. Sedangkan dari faktor eksternalnya yaitu penyaluran kredit dari perbankan dipengaruhi oleh instrumen moneter. Kasus yang keempat yaitu investasi bodong. Kasus investasi bodong ini terjadi pada PT Simiolik Multilenta Indonesia atau SMI yang menyebabkan total kerugian masyarakat mencapai 3 triliun rupiah. Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa yang dikenal dengan OJK, Tenggam Luman Tobing menanggapi ramainya kasus investasi bodong ini terjadi karena robot trading. Ia menyampaikan 2 saran sebelum masyarakat memutuskan untuk berinvestasi. Jenis investasi ini menyebabkan para korban
dengan janji-janji palsu untuk menanamkan modalnya. Pada akhirnya, korban investasi bodong ini tidak mendapatkan keuntungan dan malah kehilangan seluruh dana mereka yang telah mereka investasikan tadi. Baiklah, sekian pemaparan kasus dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.